Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Sagara dari kelas 2A Pendidikan Jasmani angkatan 2019 dengan NPM 192191007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Hakikat Belajar Gerak. Adapun pokok pembahasannya yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, pengertian belajar gerak. Yang kedua, bagaimana bentuk ataupun konsep gerak. Dan yang terakhir adalah apa saja yang ada dalam ranah gerak. Kita langsung saja masuk ke materi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian gerak secara umum. Gerak merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia dari sejak lahir ke dunia sampai akhir hayat. Gerak merupakan inti dari aktivitas kehidupan. Gerak juga merupakan aktivitas yang sangat baik. Dikatakan baik karena melalui gerakan, manusia dapat mengatasi berbagai hal atau persoalan dalam hidup. Karena manusia merupakan makhluk yang sangat lemah, karena mempunyai tingkat ketergantungan terhadap lingkungan ataupun alam sekitarnya. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian belajar gerak. Saya mengambil dua pengertian dari para ahli, yaitu yang pertama dari Oxendin, ini dari tahun 1984, menjelaskan bahwa belajar motorik adalah suatu proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang kedua, ini dari Rahantoknam pada tahun 1988. Menjelaskan bahwa belajar motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi maturasi atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Dari dua pendapat di atas diambil kesimpulan bahwa belajar gerak adalah suatu rangkaian proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil pengalaman dan latihan untuk menampilkan gerakan yang terampil dan benar. Itu merupakan pengertian dari belajar gerak. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu bentuk gerak. Kemampuan gerak dasar yaitu bentuk gerakan-gerakan sederhana yang dapat dikategorikan dalam 3 bentuk gerak. Yaitu yang pertama, kemampuan lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah perilaku gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dibuktikan dengan adanya perpindahan tubuh ataupun traveling dari satu titik ke titik lain. Gerakan tersebut merentang dari gerak yang sifatnya sangat alamiah mendasar seperti merangkak, berjalan, berlari, dan melompat, hingga ke gerakan yang sudah berupa keterampilan khusus seperti meroda, guling depan, hingga handspring dan back handspring. Kemudian poin yang kedua yaitu kemampuan non-lokomotor. Kemampuan non-lokomotor diartikan sebagai perilaku gerak anggota tubuh mengitari porosnya. Pelaku tetap pada tempatnya dan tidak berpindah tempat. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin yang ketiga dalam materi ini yaitu kemampuan manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah gerak memanipulasi atau memindahkan objek dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh yang lain, misalnya melempar, menangkap, menyepak, memukul, dan gerakan lain yang berkaitan dengan lemparan dan tangkapan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu ranah gerak. Nah, ranah gerak ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Itu yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup berbagai kegiatan mental ataupun otak. Semua yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif.
Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu pengetahuan ataupun hafalan atau ingatan. Kemudian pemahaman, selanjutnya penerapan, analisis, sintesis, dan yang terakhir adalah penilaian atau penghargaan. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah, yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari dan memecahkan masalah tersebut. Itu merupakan ranah kognitif. Kemudian yang kedua yaitu ranah afektif. Nah, ranah afektif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang berbeda-beda. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai masing-masing. Ranah afektif terbagi menjadi lebih rinci ke dalam 5 jenjang, yaitu yang pertama, receiving atau attending, artinya menerima atau memperhatikan. Kemudian yang kedua, responding ataupun menanggapi, mengandung arti adanya partisipasi aktif. Yang ketiga, valuing ataupun menilai dan menghargai. Yang keempat, mengatur atau mengorganisasikan. Yang selanjutnya yaitu karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks lain. Kemudian untuk ranah yang selanjutnya yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan ataupun skill. Kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu yang telah mereka tekuni. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif, yaitu memahami sesuatu. Dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Namun tidak sama. Dari hasil belajar keterampilan ataupun psikomotor dapat diukur melalui yang pertama itu pengalaman langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Dan yang terakhir yaitu beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dan dalam lingkungan kerjanya. Jadi itu yang dapat saya jelaskan mengenai hakikat belajar gerak. Hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.